Kenapa hidup di sini disebut dengan dunia? Karena sifatnya begitu singkat, mendekatkan Anda pada kematian untuk berpindah. Jadi kalau Anda pindah hari, bukan semakin menjauh dari kematian, semakin dekat. Karena itu keunikannya semua yang Anda alami berlangsung seakan-akan cepat. Semua yang menyenangkan di dunia ini, sifatnya singkat dan dekat, itu cuma 5 hal. 5 inilah yang sering menjebak kehidupan manusia. Sehingga dia tidak punya persiapan bekal untuk mencapai keabadian akhirat yang selanjutnya. Apa yang pertama? Ada orang yang senang bahagia ketika terlibat dalam permainan. Main senangnya. Ada yang di olahraga, ada yang tadi saya sebutkan. Sudah banyak contohnya. Dan mereka menikmati itu. Kalau nggak percaya silakan. Ada nggak orang yang hidupnya di dunia kerjanya cuma main? Ada. Ada. Dari mulai permainan yang benar secara hukum dunia sampai yang haram. Main judi, main ini, main itu yang haram. Sudah, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Dunia pun tempatkan pada tempatnya. Jangan dunia kemudian dibawa ke arah yang sifatnya sebetulnya sifat akhirat. Dibawa ke dunia yang gak akan nyambung. Sama dengan sifat dunia mau dibawa ke akhirat, gak akan kesampaian. Sifat akhirat abadi, mau ditempatkan di dunia gak akan nyambung. Karena Anda akan meninggalkannya. Maka tidak ada yang abadi. Maka yang pertama, banyak orang terjebak pada permainan. Ini dia. Hidupnya cuma main aja. Sampai turun hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana qala Allah azza wa jalla ibadi. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ibadi, duhai hamba-hambaku, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Aku ciptakan kamu itu buat ibadah, jangan banyak mainnya. Sebab ibadah itu buat bekal kamu pulang. Pulang ke akhirat alamnya beda, sifatnya lain, maka nggak bisa dipakai bekal dunia. Karena alamnya lain. Anda saja di dunia punya sifat yang berbeda. Tempat satu dengan yang lainnya tidak sama. Apa Anda pikir di Indonesia mau ke Amerika bisa sama keadaannya? Tidak. Bekal yang dibawa beda. Cara masuknya lain. Ke Malaysia beda. Ke Singapura tidak sama. Sekarang Anda pengen ke surga. Bekalnya pengen sama di dunia. Mimpi. Bangun dari mimpi. Lihat keadaan. Anda mesti berubah. Kata Allah, saya ciptakan kamu buat ibadah. Kalau kamu terjebak pada permainan dunia, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Kalau banyak mainnya, aku khawatir saat pulang nanti ke akhirat kamu nggak bahagia. Anda yakin pengen ke surga tapi mengerjakan amalan yang menjauh dari surga, kan aneh. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'am. Kalau kamu benar-benar ibadah, aku telah tetapkan rizkimu. Kamu jangan khawatir. Rizki kamu itu telah tetap, surga kamu yang belum teratur. Hadis qudsi. Engkau kerjakan ibadah karena aku jadikan kecil dunia, kutundukkan untukmu, mudah. Tapi kalau engkau berpaling padaku bermain-main dengan dunia, maka aku akan jadikan engkau tertunduk mencari dunia. Capek tuh. 24 jam capek, cuma putar-putar. Berangkat kerja, berangkat gelap, pulang gelap, cuma tidur, balik lagi, nulis. Capek sendiri. Begitu dapat sakit. Sholat gak sempet, tahajud gak bisa, baca Quran gak ada. Aku tundukkan engkau capek dalam urusan dunia, dan engkau tidak akan mendapatkan dari rezeki itu, tidak akan mendapatkan apapun dari rezeki itu kecuali sesuai dengan apa yang telah aku tetapkan. Cukup sudah bermain. Apalagi kalau mengerjakan perbuatan yang tidak ada maknanya. Bolak-balik, lontang-lantung tiap malam cuman pergi sini, pergi sana, lihat ini, lihat itu. Gak ada pekerjaan yang dikerjakan, ukuran dunia pun tidak dianggap benar. Maka itu yang disebut dengan lahwun namanya. Wa minan nasi may yashri lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Awas, innamal hayatud dunya. Awas, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Awas, hati-hati, maaf. Lahwun itu yang tidak ada manfaat, gak ada isinya. Ngobrol sana sini gak ada isinya. Cerita-cerita gak ada isinya. Daripada lisan dipakai cerita gak ada isinya, kenapa gak bisa dipakai baca Quran? Kenapa gak dipakai zikir? Apa Anda sibuk membuat tertawa orang lain sehingga satu saat Anda ditertawakan? Ayo silahkan sibuk bikin tertawa orang. Bikin cerita ini, bikin cerita itu, semua. Sampai laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Begini, begitu. Demi Allah saya katakan, ayo luaskan rumah Anda. Ribuan hektar, kalau bisa bangun, ayo silahkan. Begitu Anda meninggal, lihat tempat meninggal Anda. Sekali-sekali main ke kuburan. Supaya Anda tahu tempat berpulang Anda itu cuma segitu tuh. Cuma 2 meter, cuma 3 meter. Sekarang Anda luaskan urusan dunia, Anda nggak punya perbekalan sampai ke akhir. Silahkan main-main, silahkan. Bikin tertawa, dan suatu saat Anda akan ditertawakan oleh orang lain. Jadi kumpul cuma ngobrol-ngobrol aja.
ngobrolin orang, kadang celah orang, kadang gosipin orang, kadang macam-macam. Dan itu kemudian dilarang oleh Al-Quran. Turun ayat sampai Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaum. Hei orang-orang beriman, jangan sama dengan yang belum beriman, jangan saling celah. Karena cuma kumpul buat nyela orang aja. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang beriman, jangan sama dengan yang belum beriman, jangan bergosip. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Jangan bicarakan orang. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu? Apa kalian mau saat kalian bergosip saya ciptakan dari tubuh yang digosipkan berbentuk bangkai. Nanti di akhirat saya minta kalian makan tuh yang kalian bicarakan. Sedangkan kalian tidak menyukainya. Bonusnya, bonus keburukannya, begitu dibicarakan pindah pahalanya pada orang itu. Itulah namanya. Kalau Anda semakin hari banyak mengumpulkan dosa, ini habis terkeruk pahala Anda. Selesai. Wazinatun, zina. Gaya-gayaan, memperbaiki penampilan. Sekarang berapa banyak orang itu tampil mencari pekerjaan hanya untuk gaya. Update status, meningkatkan status sosial dalam kehidupan. Bahkan ada peribahasa sekarang, handsome itu tidak penting, yang penting handphone. Status naik. Lain sekarang orang penghormatan ditentukan oleh status. Bukan nilai-nilai kebaikan yang positif. Dulu tuh kebaikan positif itu yang menentukan, sekarang agak beda. Statusnya kalau makin kaya, makin dihormati. Makin populer, makin dihormati. Makin nyeleneh, kadang-kadang juga makin dihormati. Maka kadang-kadang yang paling berbahaya, ada orang mempertahankan statusnya demi gayanya. Maka yang seperti itu yang akan menjadikan kehidupannya sulit. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Ada sementara orang yang menikmati tampil dalam bergaya. Cuma senang begitu aja dan nikmat kelihatannya. Lihat, Masya Allah, pakai mobil ini. Dan dia merasa nikmat. Padahal kata Al-Quran, nih, itu mata'ul ghurur. Kesenangan sementara yang menipu. Begitu Anda terangkat, seakan-akan dunia datang kepada Anda. Begitu hilang popularitas Anda, ini yang jadi persoalan. Jelas ya? 4. Jadi kalau cuma gaya-gayaan, Anda tertipu. Anda tertipu. Karena itu cuma sementara. Wa tafakhurun bainakum. Tafakhurun. Saling berbangga-bangga. Tuh, kumpul-kumpul buat bangga-banggaan aja, update status untuk menaikkan status sosial supaya dianggap fakhr, naik, jadi hebat. Kuliah untuk apa? Lulus supaya dikenal, saya IPK-nya paling bagus. Kerja untuk apa? Supaya naik status, terangkat. Maaf, dipandang hebat oleh orang, pandang sukses oleh orang. Saya mau tanya pada Anda, duhai Anda yang bekerja, maaf ya, sampai dengan sekarang, Anda bekerja itu demi memenuhi perintah Allah. Maksudnya Anda bekerja karena Allah atau karena ingin mengangkat dan merubah status kehidupan Anda? Tolong renungkan sampai sekarang. Kalau pekerjaan Anda hanya sekedar untuk mengangkat dan merubah status Anda dan Anda tidak pernah terfikir mendapatkan ridha Allah, maka Anda sedang tertipu dengan urusan dunia. Ingat baik-baik itu. Dan semua nilai pekerjaan Anda tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang paling hebat, seorang lelaki ketika dia mencari nafkah dan diniatkan karena Allah, demi Allah saya katakan, mulai setiap langkah pertamanya itu sudah dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelima, wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ini yang paling banyak, nomor 5 ini. Kehidupan di bumi itu merasa seakan jadi bahagia, di dunia itu terasa sekarang menggembirakan, yarhamukallah, menyenangkan. Kalau apa? Kalau harta itu bisa bertambah. Keturunan itu bisa bertambah. Harta dan keturunan. Lomba nih. Harusnya lombanya urusan akhirat, nih lombanya memperbanyak harta urusan dunia. Takatsur. Memperbanyak. Fil amwal, harta. Silahkan cek ya. Maaf sekali, yang ini lebih banyak sekarang nih. Hampir semua profesi. Silahkan cek. Yang kerja ngumpulin harta. Bahkan yang paling bahaya, ketika seseorang mendakwahkan urusan akhirat tujuannya untuk dunia, ini yang paling bahaya. Ketika ustadz pun sudah ikutan pada yang seperti ini yang paling berbahaya. Ustadz ceramah hanya sekedar mengumpulkan amplop saja. Ustadz ceramah hanya ingin dibanggakan punya popularitas. Dan dia tidak siap kemudian untuk menerima pelajaran-pelajaran yang lebih baik. Dia tidak siap berbagi. Dia tidak menyadari kekurangan ilmunya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena pengennya tafakhur, ingin dianggap orang yang hebat saja, maka dia tidak bisa merekomendasikan pada orang lain. Dia merasa harus dengan dia saja. Jangan belajar pada yang lain. Jangan dengan ustadz ini. Anda dengan saya saja. Nih, tafakhur. Nah, sekarang coba renungkan, betapa banyak orang merasa bahagia karena hartanya itu terkumpul banyak. Sekarang ukuran bahagia harta. Sekarang ukuran bahagia kalau punya pasangan yang ideal,
Muncul di majalah, di-update, dilihat, kelihatannya ini yang paling bagus, senang, sehingga punya keturunan, itu kan? Yang paling membahagiakan ketika Anda kepelaminan, wal aulad. Bagaimana bisa punya aulad kalau nggak ada pasangan? Yang membahagiakan ketika Anda punya status, handphone baru, rumah baru, mobil baru, foto, ceklik, update. Sekarang begitu. Itu fata morgana. Itu fata morgana. Bahkan ada yang sudah paham fata morgana, masih di-upload juga. Ceklik di fotonya. Mobil baru, walaupun cuma fata morgana. Susah manusia begitu.